Bayangkan, di balik kejayaan Partai Nazi, ada sosok yang justru pernah menjadi sahabat dekat Hitler, tapi akhirnya ditembak mati oleh orang-orang yang dulu ia lindungi. Namanya Ernst Röhm, pendiri pasukan SA, otak di balik tukang pukul Nazi, sekaligus ancaman terbesar bagi ambisi Hitler. Malam berdarah itu dikenal dengan sebutan Malam Pisau Panjang. Dan disinilah sahabat berubah jadi korban. Ngomong-ngomong tentang orang ini, dia bukan nama besar seperti Hitler, tapi tanpa Röhm mungkin Partai Nazi nggak pernah bisa jadi sebesar itu. Jadi siapa dia? Röhm lahir di Munich, Jerman tahun 1887. Dari muda, dia udah ada di dunia militer. Perang Dunia I jadi panggung pertamanya, dengan luka, darah, dan pangkat. Sampai akhirnya dia keluar perang sebagai kapten. Tapi masalahnya, setelah perang, Jerman kacau. Kekalahan bikin ekonomi hancur, rakyat marah, dan negara penuh kelompok-kelompok paramiliter. Nah, disitulah Röhm masuk ke Freikorps, organisasi semi militer sayap kanan, dan dari sanalah dia ketemu Adolf Hitler. Di awal 1920-an, mereka bareng-bareng bangun Partai Nazi. Röhm ini bukan sekedar pengikut, dia yang bikin Sturmabteilung atau SA, pasukan badai. Mereka ini semacam security, tapi juga preman jalanan. Tugasnya lindungi rapat-rapat Nazi, gebukin lawan politik, dan bikin suasana mencekam. Kalau Nazi bikin rally besar, SA lah yang bikin pawai itu kelihatan gagah dan penuh kekuatan. Dan bener aja, dengan SA, Nazi jadi punya tukang pukul. Partai kecil pinggiran ini tiba-tiba punya daya tawar besar di jalanan Jerman. Tapi masalahnya, Röhm punya visi sendiri. Dia mau Partai Nazi ini bukan sekedar partai nasionalis, tapi juga partai sosialis. Dia pengen nasionalisasi industri, bikin partai ini berpihak ke rakyat pekerja. Buat Röhm, Nazi harus jadi revolusi rakyat. Kedengaran heroik, ya. Tapi buat Hitler dan para kapitalis pendukungnya, itu mimpi buruk. Industri nggak mau disita, investor nggak mau rugi. Dan yang lebih parah lagi, Röhm juga pengen gabungin SA dengan Angkatan Darat. Di titik ini, Röhm bukan lagi sekutu, dia jadi masalah. Tahun 1934, tekanan makin kuat. Presiden Hindenburg bahkan bilang ke Hitler, hentikan kekacauan SA atau dia akan ambil alih dengan darurat militer. Dan di situ Hitler ambil keputusan dingin. Röhm harus disingkirkan. Lalu terjadilah yang dikenal dengan nama Malam Pisau Panjang. Akhir tahun 1934, Hitler dan pasukan SS bergerak. Röhm ditangkap di sebuah penginapan di Bad Wies. Di selnya, dia dikasih pistol. Pesannya jelas, bunuh diri. Tapi Röhm menolak. Dia tetap loyal, tetap yakin pada Mein Führer. Sampai akhirnya SS menembaknya dari jarak dekat. Begitulah akhir dari Röhm. Ironis kan? Orang yang dulu sahabat dekat, yang membantu Hitler bangun partai, justru berakhir jadi korban dari mesin yang dia sendiri ikut ciptakan. SA kemudian dibungkam dan Hitler jadi makin tak terbantahkan sebagai penguasa Jerman. Kadang dalam sejarah, tokoh besar jatuh bukan karena musuh, tapi karena teman dekatnya sendiri.